Mitra PGS dimanapun berada, sharing kali ini kita ingin membahas beberapa hal teknis dan strategis yang erat kaitannya dengan segala potensi dari bisnis yang berbasis network marketing ya. Program PGS adalah program yang berbasis network marketing dengan pola dan skema sistem yang berbasis binari. Ada beberapa kelebihan dan keunggulan dalam hal ini yang bisa menjadi catatan penting kita terlebih dahulu. Yang pertama, kita punya harga yang menjangkau dengan produk yang berkualitas. Terus yang kedua, kita punya sistem yang berpotensi menjaga kesinambungan dari potensi pendapatan ke depan. Karena kita mengadopsi yaitu sistem hybrid ya, atau sistem gabungan antara sistem binary dalam proses registrasi dan dalam proses pengembangan pembentuk mitra agen. Lalu kita ada potensi pengolahan pasar atau market internal, yaitu kita adanya paket upgrade dan paket RO yang berpotensi menambah income atau bonus secara berkesinambungan dengan potensi yang optimal juga. Akan tetapi rekan-rekan sekalian, sebagus apapun sistem, sebagus apapun produk yang kita pasarkan, kalau kita tidak punya strategi, kita tidak punya pola, kita tidak punya satu skema kerja yang baik, maka tentunya kita tidak akan mampu mencapai satu target yang kita inginkan. Karena dalam bisnis berbasis sistem, tentunya kita harus bergerak juga secara sistemik. Akan tetapi ada beberapa syarat yang fundamental yang terkadang ini tidak kita sadari dan kita abaikan, bahkan kita sering menganggap bahwa itu tidak penting. Contoh misalnya, menyamakan mindset. Menyamakan mindset kita dengan mitra agen atau dengan member kita, ini sangat penting. Karena apa? Kalau kita tidak ada kesamaan mindset, tidak ada chemistry di antara kita dengan agen kita atau dengan tim kerja kita, maka yang akan muncul adalah satu kondisi kontra psikologis. Ini adalah sebuah kondisi yang kontraproduktif. Jadi contoh, kita menginginkan adanya percepatan secara masif dengan pola pertemuan rutin, dengan pola membentuk tim kerja terlebih dahulu yang solid misalnya. Akan tetapi karena tidak ada satu pendekatan emosional yang baik, akhirnya tim kerja di bawah ini beranggapan bahwa kita melakukan pressure untuk melakukan satu proses percepatan dengan dalil untuk mempercepat proses kita mendapatkan bonus atau mendapatkan income. Nah, jadi munculnya satu kondisi psikologis yang kontraproduktif ini tidak lepas karena kurangnya pendekatan secara emosional, kurangnya pendekatan secara psikologis, karena arah pendekatannya ini kaku, arah pendekatannya hanya dalam konteks pergerakan dan omset, bersifat transaksional. Nah, ini yang harus dicegah. Sehingga rekan-rekan sekalian, nah sebelum kita membangun arah kerja teamwork yang solid, yang terstruktur, sehingga nanti akan mampu menciptakan proses percepatan yang masif, nah ini perlu dibangun dulu chemistry, perlu dibangun dulu kesamaan mindset. Ada trust dulu, ada keyakinan dulu dari tim kita itu kepada kita. Kalau dari awal misalnya kita tidak mampu melakukan pendekatan secara psikologis, tidak mampu melakukan
pendekatan secara emosional terlebih dahulu, ya tentunya potensi jaringannya, sekalipun banyak teamwork yang dibentuk, belum tentu bisa berkembang secara tersistem. Kalaupun nanti berkembang, pasti di tengah jalan ada potensi kendala. Ada kendala dalam komunikasi, ada kendala dalam persepsi, sehingga nanti munculnya potensi keluhan dari jaringan di bawah, nanti kepada jaringan lain grup. Bahkan nanti yang lebih parah lagi adalah potensi munculnya arah pindah jaringan dengan alasan ketidakpuasan dengan leader yang di atasnya. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, ini yang perlu diperhatikan terlebih dahulu, karena kita sering menemukan di lapangan kondisi-kondisi yang kontraproduktif dan yang tidak nyaman seperti ini terjadi dalam proses pengembangan. Dan ini tentunya akan merugikan kedua belah pihak. Leadernya ini sudah berkorban, melakukan edukasi, melakukan bimbingan dalam pengembangan. Nah, tetapi teamwork di bawah ini merasa itu bukan sebuah pengorbanan, merasa itu bukan sebuah upaya edukasi, tapi itu dianggap hanya semata-mata untuk melakukan penekanan dan pressure berkaitan dengan kepentingan bonus dari leadernya saja. Nah, ini yang harus dicegah. Nah, sehingga rekan-rekan sekalian, kalau kita ingin mengembangkan sistem yang berbasis industri network, maka kita harus bangun chemistry itu terlebih dahulu. Bagaimana itu bisa terbangun? Ada beberapa hal yang harus kita pahami dan harus kita akui dengan proses evaluasi personal yang harus kita lakukan. Satu, kita tidak bisa merasa hanya kita, karena kita leader yang bergabung duluan, jadi merasa kita adalah yang paling benar, merasa strategi kita itu yang harus dituruti, kan seperti itu. Karena prinsip itu salah. Karena antara leader dengan tim kerjanya di bawah, ini adalah sama-sama mitra dalam program bisnis ini. Nah, jadi tidak boleh ada yang merasa lebih. Harus dibuat dalam konteks posisinya berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kalaupun ada pendapat, ada masukan dari tim di bawah, ini yang tidak sesuai misalnya dengan keinginan kita, ya ini harus ditampung. Kenapa? Karena itu adalah metode kerja dia yang dia mampu menerjemahkan dari kondisi lapangan atau kondisi market. Nah, sehingga kita tidak bisa memaksakan mentang-mentang kita leader, jadi strateginya harus seperti ini. Nggak bisa. Karena yang mengetahui kondisi market di lapangan adalah tim kerja di lapangan. Nah, tim leader yang ada di atas ini tentunya harus mampu memahami kondisi tersebut, sehingga harus mampu memberikan arahan dan masukan yang menyesuaikan dan memahami daripada kondisi di lapangan itu. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, ini penting untuk dipahami, karena yang sering terjadi adalah itu terjadi kontra psikologis itu karena kesalahpahaman atau miskomunikasi dalam membangun arah strategi yang semacam itu. Karena leadernya yang di atas merasa dia sebagai upline, merasa dia sebagai tim inti yang sudah lebih dulu bergabung. Nah, sehingga dia beranggapan bahwa ini tim kerjanya harus manut dengan langkah dia. Garis besar teknik dari pola pengembangan ini memang harus menyesuaikan dengan regulasi sistem. Ini kan mutlak. Artinya knowledge product, sistem pembonusan, harga produk, harga bergabung sistem, profil company. Ini kan sebuah aturan administratif sistem yang mutlak. Nah, akan tetapi dalam pola pengembangan di lapangan, strategi di lapangan, ini kan tentunya harus menyesuaikan dengan karakteristik dan kondisi market dari para mitra yang ada di bawah.
Sehingga yang leader di atas ini harus paham dan tidak boleh memaksakan pola dan strategi dia, arah dan mindset pikiran dia harus diadopsi, harus diakomodir, harus diterima, kan begitu. Memaksakan diri kepada timnya mengikuti arah teknis yang dia sampaikan, padahal dia sendiri tidak paham kondisi di lapangan itu kan. Nah, inilah yang akhirnya sering membuat tim kerja itu jadi tidak produktif. Bahkan akhirnya berpotensi pecah jaringan. Nah, jadi ini patut dipahami ya rekan-rekan sekalian. Terus yang kedua adalah setelah kita membentuk tim, ada kesamaan, ada persamaan persepsi, ada chemistry di antara kita dengan tim. Nah, disitulah kita baru berbicara teknis kerja dan target. Nah, kalau kita berbicara teknis kerja, ini jelas pola kerja kita bagaimana di awal kita duplikasikan melakukan sponsor 2. Kita tetapkan jadwal. Oh, kita punya tim 5 orang ini misalnya. Bagaimana tim 5 orang ini dalam 1 minggu kita sepakat harus mampu melakukan referral 2 agen. Nah, jadi setelah kita sepakati itu, lalu pola presentasi, pola prospek, itu nanti menyesuaikan dengan kondisi kapasitas personal dari masing-masing tim tersebut. Yang penting target kita adalah 1 minggu itu mampu mereferral 2 agen. Setelah 1 minggu itu nanti kita sepakati, maka kita tetapkan jadwal untuk evaluasi. Misalnya hari kedua kita evaluasi lagi. Progresi A bagaimana, progresi B bagaimana, progresi C bagaimana, kendala teknisnya bagaimana, kendala di lapangan bagaimana. Lalu kita diskusikan solusinya. Nah, leader ini harus mampu mengakomodir. Leader ini harus mampu menanyakan dan harus bertanya, bukan memberikan doktrin. Jadi setelah kita sepakati jadwal 1 minggu melakukan referral 2, leader hari kedua kita progres. Si A kondisi bagaimana progresnya, kendala apa yang ditemukan di lapangan, kira-kira membutuhkan solusi yang seperti apa. Nah, kita diskusikan. Kalau solusinya seperti ini bisa tidak, sesuai tidak. Nah, jadi komunikasi 2 arah itu sangat penting. Bukan hanya sekedar memberikan doktrin 1 arah, sementara tidak tahu persis kondisi di lapangan. Nah, terus setelah 1 minggu nanti tercapai, masing-masing melakukan referral 2. Maka dari 5 orang tadi itu, kita duplikasikan pola kerja yang sama, supaya dia melakukan teknis kerja kepada 2 orang yang dia rekrut. Supaya dia melakukan pola dan sistem kerja yang sama juga dengan 2 orang agen yang dia rekrut. Nah, supaya targetnya 1 minggu ke depan itu juga bisa tercapai. Sehingga kalau dalam 1 minggu berjalan ini, kalau kita punya 5 agen misalnya, maka terduplikasi minggu depan kan menjadi 10. Maka di minggu kedua tentunya yang 10 itu akan menjadi 20 pertumbuhan agen di bawahnya. Nah, jadi duplikasi ini berjalan secara berjenjang. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, ini pola kerja teknisnya. Terus fasilitas teknisnya ini juga dibutuhkan. Karena kita sistem yang berbasis produk, ya tentunya kita membutuhkan support produk di lapangan. Nah, bagaimana support produk di lapangan itu bisa ada? Maka setelah kita melakukan pemetaan tim kerja kita yang solid, ya, nah ini bagaimana ada ketersediaan produk di wilayah tersebut, di grup tim kerja kita tersebut. Nah, supaya apa yang menjadi target kita dalam 1 minggu ke depan, 1 minggu berikutnya, itu tidak terkendala pada kondisi sirkulasi produk yang dibutuhkan. Karena kita bukan money game. Tentunya produk itu dibutuhkan di lapangan dari setiap transaksi member melakukan pembelian atau bergabung.
Nah, jadi rekan-rekan sekalian, karena program PGS ini yang di awal kita sudah membentuk lebih dari 50 leader stokis, dan itu kita sudah berjalan lebih dari 20 stokis, artinya untuk produk kita di lapangan ini sudah dikenal. Nilai manfaatnya sudah dirasakan. Sehingga kalau kita sekarang dengan program penyesuaian marketing plan yang baru ini kan tidak ada perubahan harga dari harga bergabung maupun harga RO, kecuali hanya ada penambahan di harga RO yaitu 50.000 saja karena menyesuaikan dengan kondisi dari kenaikan harga produk. Tetapi harga gabung kita masih tetap. Sehingga rekan-rekan sekalian, kalau sekarang ini misalnya teman-teman atau rekan-rekan yang masih memiliki tim yang solid, ini bukan satu alasan untuk tidak bisa menyiapkan stok produk di setiap grup. Kalau masih ingin melakukan pengembangan, kalau masih ingin melakukan pola duplikasi dan mengejar target income sesuai dengan target awal kita. Kenapa? Karena produk kita nggak perlu diragukan. Toh di sistem lain, dari awal mereka sudah diharuskan punya stok produk. Sekalipun belum mengetahui bagaimana potensi dan manfaat produk, bagaimana potensi dari income system ke depan. Nah, tetapi sistem kita di awal, sebelum kita mampu memahami dan merasakan dari potensi manfaat produk, kita sudah support duluan. Nah, tetapi sekarang ini kita sudah menganjurkan semua tim atau grup itu punya stokis di masing-masing grup. Karena produknya pasti laku, produknya pasti habis kok. Kalau rekan-rekan memang ingin terjadi duplikasi secara cepat dan tidak terkendala dalam pola pengembangan atau strategi di lapangannya. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Dan kali ini ya, kita masih melakukan promo stokis ya, yaitu dengan belanja stokis 10 paket atau belanja paket PSA 5 paket untuk stokis ya. Ini kita sudah kualifikasi untuk training dan wisata di Anyer. Ini kuotanya 50. Karena target kita nanti itu kan 100 orang. Nah, 50 ini kuota ini kita alokasikan khusus untuk terbentuknya belanja stokis. Dengan 10 paket itu sudah kualifikasi untuk training dan wisata di Anyer. Nah, ini kesempatan ini mohon dipergunakan, kesempatan ini mohon dimaksimalkan secara produktif untuk rekan-rekan leader yang memang masih punya komitmen dan masih ingin mengejar impian bersama Gema PGS. Terima kasih.